Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast Jateng News TV. Oke ya kawan-kawan semua. Dan hari ini kita kedatangan seniman asal Jogja. Beliau ini berdua ini asli seniman ya, bukan seniman gadungan. Yang ini Mas Agus Santosa. Biasa dia panggil Mas Agus Kelana ya, Pak. Mas Agus Kelana. Tuh. Asal dari mana, Mas? Semarang. Ya, Semarang. Tapi tinggalnya ini di Bantul loh. Jangan salah. Nanti dicari di Semarang nanti nggak ada. Mengembara berkelana. Yogyakarta. Oke, dan ini yang kedua ini Mbak Ermi Amor. Ini juga asli Bantul. Bukan imporan seperti Mas Agus yang diimpor dari Semarang ya, Mas. Yang kemudian pindah di Jogja. Ngomong-ngomong nih Mas, namanya dari Mas Agus dulu ya Pak ya. Ini kok bisa sampai Jogja itu gimana? Ya sesuai namanya, kita kan suka berkelana. Oh, karena nama itu. Jadi udah punya nama sebelum di Jogja itu. Bisa punya nama itu apa benar? Belum. Kita kan ya. Kalau di Jogja itu kan kota seniman, dia tahu. Di sana kok lama-lama jadi semua ada ide apa ya, ide cemerlang itu selalu tumbuh. Dari mau apa kok kita timbul ide. Udah namanya ganti Agus Kelana aja gitu. Mulai dari situ dengan mulai apa nggak? Mulai pindah ke Jogja. Pindahnya udah lama ya, itu namanya perjalanan hidup nggak tahu. Di Semarang perbaikan nasib atau apa, kita pindah ke sana kemana itu. Baru di sana ketemu caranya atau apa. Sudah berapa tahun Mas? Saya alhamdulillah sudah 20 tahun. 20 tahun di Jogja? Iya. Subhanallah. Sudah di kakak sana dong? Sudah. Tapi belum dapat status sana ya. Belum masalah presiden atau gimana? Ya, belum dapat status sana, tahu sendirilah. Statusnya apa? Oh, statusnya? Boleh. Itu usah dibongkar ya kawan-kawan semua. Itu rahasia pabrik dari Mas Agus sendiri. Kalau Mbak Ermi, iya. Mbak Ermi ini asli sana, Mbak? Iya. Asli sana, lahir di sana? Iya, Bantul. Bantulnya Banguntapan sih. Banguntapan. Hari ini jenengan fokus di bidang apa sama? Kalau boleh tahu? Semenjak corona itu saya ke singer aja. Nyanyi ya, Pak? Nih, kalau mau ada job-job nyanyi, beliau bisa dikonteks nih. Oke. Tuh. Penyanyi elek Anda. Soalnya yang bagus banyak, yang elek kan jarang. Ya ampun ngotot, Mbak Sena mama bisa kok. Gitu. Hari ini ada Masnya nyanyi di kafe-kafe atau gimana? Iya, seringnya di kafe terus tempat itu mantenan, hajatan ulang tahun temen, di mana aja aku bisa nyanyi di kamar mandi lagi. Nyanyi itu tidak tepat pada ruang dan waktu ya Pak ya. Kita kan di sana kan kebanyakan tuh live di restoran, warung makan tuh kan menambah biar sananya juga laku, ramai, kita juga menghibur gitu. Suasananya hidup. Ada hiburannya gitu live. Karena itu salah satu pengembangan ekonomi kerakyatan ya Pak. Biar merata. Oke, kembali ke Mas Agus. Aku pengen tahu Mas, apa namanya perjalanan hidup Anda kok sampai kemudian ngambil jalan hidup. Aku mau jadi seniman nih gitu. Padahal dulu tuh saya tuh pertama hijrah ke Jogja itu seorang bengkel. Montir. Mobil atau motor? Segala macam elektronik. Oh. Kau kira elektronik bisa montir, bisa. Kalau sekarang di montir itu kan ahli di bidang modifikasi motor roda 3 khusus untuk difabel. Jadi apa namanya, mempermudah ya Pak? Iya. Tuh, ini ibarat motor saya juga tak modif sendiri. Kita bisa buat berinteraksi dengan dunia lain. Dengan ya karena kondisi kita seperti ini, pengen juga seperti orang-orang lain. Harus bisa. Gitu aja.
biar apa namanya kan hari ini juga masih banyak apa namanya diskriminasi terhadap difabel juga. Iya iya, kita menunjukkan kepada semua publik juga bahwa difabel juga bisa berkreasi dengan teman-teman. Jangan diskriminasi difabel, itu yang paling penting karena difabel bisa berkarya. Nah, hari ini yang kalian-kalian yang masih muda ini sudah berkarya apa belum? Gitu, Mas. Karena ini ngomong-ngomong ya Mas ya, ini kan jenengan bayaran tahun berapa? Saya udah tua, masih 76. 76. Hari ini jenengan masih kuat berkarya, masih apa namanya ya, masih memberikan ilmu-ilmu kepada kita seperti ya di sore hari ini, nggih. Di sore hari ini. Nah, kita itu juga Mas. Hari ini ketika melihat anak muda ya, anak muda utamanya Mbak. Anak muda hari ini tuh kadang-kadang terlalu pragmatis Mbak terhadap hidup. Aku kuliah ning ngono apa, aku pengennya baru lulus kuliah ki masuk kerja ngono. Padahal belum tentu loh Mas. Iya ya. Kadang pilihan kita masing-masing nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Yeah. Tapi kita masih semangat. Ikuti naluri hati kita mau kemana, ikuti yang penting terbaik. Penting terbaik. Itulah yang apa menjadi kunci kesuksesan jenengan. Iya iya. Nek Mbak Arni, Iya. aku ingin tahu Mbak, kenapa hari ini kok jenengan memilih jalan untuk menjadi penyanyi gitu? Ya awalnya aku cuman ibu rumah tangga biasa ya, di rumah cuman ngomong anak. Terus aku kerjanya di PT, di pabrik jahit. Buruh dulu. Karyawan pabrik. Ya. Terus pas corona itu kan di off dari Banyak PT. bangkrut ya Mbak? Memang apa itu pas pandemi itu kan di apa lockdown itu? Nggih. Itu aku Itu hancur semua. kan di rumah kan. Nggih. Itu barengan sama aku ditinggalin suami kan. Ceritanya. Kisah pedih. Pedih banget. Kisah Aku pedih, jadi kawan. udah nggak kerja, anakku 2 ditinggalin suami. Terus anakku yang pertama itu lihat aku kasihan, kok ibuku sedih, ditinggal ayah, terus nggak kerja. Bu, kamu tuh mbok kerjanya nyanyi aja. Loh, ibu kan nggak bisa nyanyi, Dek. Nggak apa-apa, aku pengen ibu kerjanya nyanyi biar ibu itu seneng. Terus lupa sama yang sedih-sedih. Udah gitu dapat duit. Oh iya yo, coba lah tak coba. Tak coba, akhirnya tak coba. Loh, awalnya itu cuma di room itu loh. Karaoke. 1 jam 100.000. Aku job 3 jam dikasih 400.000 loh, kok enak banget ya. Terus ketagihan terus tak coba terus habis di room itu terus aku coba di kafe, coba di mantenan, coba di panggung-panggung gitu sampai sekarang. Jadi mulai anak ya Mbak ya, mulai dari anak yang memotivasi. Tuh, anak kecil aja bisa memotivasi apalagi diri kalian. Tapi sampai hari ini ya Mbak ya, mulai dari lockdown itu berarti? Iya, ya dia itu ya belum lama aku terjun di dunia musik itu juga belum lama, baru makanya inilah penyanyi elegan. Ini corona membawa hikmah. Membawa hikmah, ada ya perubahan ya? Ada perubahan. Ada hasil yang kemudian dituai. Nah, selama corona untuk Mas Agus ya, selama corona ini dampaknya apa sih Mas kanggo jenengan piyambak? Waduh, saya dampaknya banyak, dari bengkel yang dulunya sukses sekarang anjlok, sampai tiap kehidupan di Jogja gitu kita namanya perantau pengembara ya. Jadi pun yang satu dijual, ya cuma bahan makan. Ini kebini aku harus bangkit, bagaimana Bang? Akhirnya berawal dari seorang pengamen lah, kita bisa hidup. Amin. Tapi kan halal, nggak boleh ya, nipu nggak apa. Nggak boleh dong Mas. Sampai sekarang alhamdulillah berada di dunia seni. Awalnya juga ngamen, nggak tahu nyanyi apa, nggak bisa itu. Itu dampak dari corona. Dulu juga bengkel juga terkenal, kita motif apa model apa alhamdulillah bisa, tapi ya namanya corona ini mati total. Kita kemana-mana nggak bisa. Sedangkan namanya seorang perantau kita butuh makan, butuh apa ya? Tetap butuh dong. Dan saya sendiri nggak pernah calon lagi jaga ke orang tua, enggak. Sebisa mungkin alhamdulillah kita bisa bangkit. Entah itu bagaimana caranya. Berarti
corona ini benar-benar apa namanya sakit benar-benar sampai nggak sakit jadi sakit. Perekonomian hampir hancur. Udah hancur lah. Udah di sana sini dikejar-kejar debt collector apa wes pokoknya wes piye carane yang penting ki wes bertahan hidup. Bertahan hidup. Itu boleh masih diambil jadi buku itu Mas. Seni bertahan hidup menurut Mas Agus Kelana. Itu boleh itu Mas. Aduh, itu kalau bagi yang lulusan tinggi-tinggi mungkin dijadikan suatu momen tertentu. Saya cuma lulus TK, nggak tahu apa-apa. Masa Mas? SD. Tuh, apa namanya? Jadi dengan berdua ini memang apa namanya bentrokan dengan corona gitu. Ketemu juga nggak sengaja, kita sabar ketemu. Pas nyanyi bareng-bareng. Aku nyanyi dan nyanyi, ketemu kenalan. Ngobrol-ngobrol cocok. Terus akhirnya main terus. Kamu bisa tak kasih jawab ini, dia mau juga gitu ya. Ya udah kita bareng-bareng dan nafas bareng gitu. Oke, mulai ada duet. Duet dalam apa? Duet dalam kehidupan nggak? Enggak. Belum. Kok belum? Hari ini Mas, apa sebenarnya kalau apa namanya menjadi seniman itu sebenarnya apa sih yang menarik? Apa sih yang menarik dari seniman gitu? Karena kan hari ini gini loh, Mas, Mbak, apa namanya anak muda itu kan banyak juga ya, sing apa namanya nyanyi ki job sing apa sih aneh biasa dan semua orang bisa, aku mendekatkan jadi PNS kan gitu Mas. Kalau saya pribadi ya sebagai seorang seniman itu los ibarat nggak ada beban, penting los seperti ini apa punya Anda los ke ya itulah prinsipnya. Kita dipikir makan-makan juga nggak akan berkembang. Kita kalau kita nggak bisa yang los cipta karya rasa itu kuncinya seniman. Tapi satu sisi seniman itu ngarangku Mas harus memberikan cinta pada apa yang dia cintanya itu pasti Mas full time. Karena tanpa cinta itu bisa berhenti loh Mbak, kapanpun loh. Aku nggak cinta musik, aku nggak bernyanyi kan. Iya. Terus ini ada beberapa pertanyaan lagi yang disiapkan dari apa namanya kru. Jadi seniman sebenarnya bakat atau ada keturunan? Wah, itu sulit dijawab sebenarnya. Siapa dulu? Dengerin. Seniman itu biasanya bakat dan keturunan. Kenapa harus keduanya? Soalnya kalau nggak punya bakat, mungkin dia nggak berani untuk melakukan sesuatu tindakan. Misalkan nyanyi atau apa, malu turunan misalkan dari dulu udah di orang tuanya tuh kebaik udah jadi seniman ya, udah senang seni, udah nyanyi itu mungkin menurun ke anaknya. Oke, ini tinggal dari Mbaknya ini. Menjadi seniman sebenarnya bakat atau keturunan? Kalau menurutku sebenarnya itu ada unsur keturunannya, tapi bakatnya itu bisa asah. Kalau dari saya itu keturunan itu kalau orang tua saya itu kayaknya enggak ada, tapi mungkin budi saya, pakde saya, keluarga situ ya, keluarga. Terus kalau bakat itu ya itu kadang dadaan. Terpaksa terbentuk dan terbentuk ya. Karena keadaan. Jadi apa namanya sebenarnya menjadi seniman itu bukan hanya bukan hanya harus ada keturunannya dari ini terus kamu enggak atau Mas? Bisa diasah juga. Terus kemudian ini juga masih ada. Nah, ini jenengan ini kan jadi seniman ya, yang kemudian terbentuk karena terbentur corona ya. Sebenarnya seniman itu harus latihan
latihan di sekolah, kemudian dikursuskan atau gimana, atau bisa secara otodidak sih mas? Ya saya. Oke. Kalau saya tuh nggak tahu semua ide dan gagasan itu muncul secara otodidak. Dari pergaulan, dari apa itu tahu-tahu muncul ide. Jadi nggak harus Sekolah yang muncul kursus dulu. Kecuali itu juga ada kalau yang kursus itu kan mungkin pemusik atau apa tuh harus menguasai segalanya. Kalau yang model kayak gini kan tidak kayak seperti bakat alam. Bakat alam. Ini mbaknya gimana mbak? iya sama. Pas jujur dia kursus. Enggak. Enggak. Ya itu kan bilang kan aku kalau posting foto-foto di Facebook itu loh. Itu kok banyak yang inbox, mbaknya penyanyi ya, mbaknya Elsie. Padahal aku ngomong cuma lumba-lumba. Kok banyak yang gitu, terus mbak bisanya temenin nyanyi. Oke, ya bisa. Padahal saya nggak bisa nyanyi, cuma lihat itu di monitor. Ketuk tulisan. Penerapan muni kan. Apa bayarnya itu kan lumayan lah. Lumayan. Teman terus tak. Wah, coba sesok meneh lagi. Gitu. Tapi ya tidak meninggalkan Pendidikan. rasa Iya. cipta Karya. karya gitu. Jadi seni. Gini, di akhir-akhir ini kan gini mbak, aku melihat Jogja itu ada beberapa perubahan ya. Contoh ada kelite, terus apa namanya tawuran. Seperti kemarin itu kan ada juga berita tentang tawuran antar suku ya mas. Oh banyak itu yang di dapat salah coba lah kalau itu. Pusat itu mengecam pendidikan dijadikan seperti itu kan nggak baik lah gitu. Orang timur itu. Terus kemudian antar supporter dan sebagainya. Nah, Itu apa namanya dampak kepada jenengannya apa sih mas mbak sekalian? ya banyak ya kita ibarat mau tampil di sana ada mau gini ada gini akhirnya dibatalkan kan sama saja juga berdampak pada kita itu. Nanti kira karena ada dangdut atau apa timbul kerusuhan kan mungkin aparat mengantisipasi itu dan ini dampaknya ke kita gitu. Jadi malah apa nggak? Jadi penghalang ya mas. Benar jadi penghalang. Karena ada event langsung tembak. Nanti kalau terjadi kerusuhan gimana dan sebagainya ya. Nah itu loh gara-gara padahal kalau seperti itu padahal kita kan tujuannya pengen bikin senang, pengen mengembangkan karir, menghibur kalaya. Tapi kalau ada kerusuhan hindar ya daripada tidak jadi. terdampak. Oke ya. Nah menurut jenengan semua ini kan jenengan berarti kan baru masuk dalam dunia seni Pak. Apa sih tantangan menjadi seniman di Jogja itu selain daripada itu tadi loh mas? Tantangannya banyak saingan sih, saingannya udah banyak yang kalau saya yang cantik banyak, yang langsing banyak, yang suaranya bagus kan banyak. Pinter-pinter Pinter-pinter banyak. Tapi kan nek wong Jawa wong bejo ngalahke wong pinter gitu kan. Apa model boleh ditiru tapi rezeki ora ya Pak. Rezeki ora. Semua yang ngatur yang biasa. Jadi kita mau berusaha. Ikhtiar terus mas. Mau berusaha dan tidak. Selama kita masih berikhtiar yo nanti semoga Tuhan masih memberikan ya mas. Iya. Jadi nek itu kan tantangan dari seniman ya Pak ya. Nek Anda melihat perspektifnya jenengan ini Jogja hari ini gimana sih Pak? Jogja untuk seniman bagus banget. Sudah mulai bangkit. Oh, dari singer, pemusik, terus pemain teater itu udah ada job-jobnya. Bangun lagi nggak seperti dulu. Sekarang kita dibatasi mau apa-apa nggak boleh, mau apa nggak boleh gitu. Lock and down. Sakit. Emang benar-benar corona itu mempulang besar sih mas. Iya, aku aja udah kehilangan suami, kehilangan pekerjaan, tapi hikmahnya ada pekerjaan baru yang lebih menyenangkan. Tinggal kita ambil yang mana ya, setiap apa namanya setiap hal yang dilalui. Karena hidup adalah pilihan itu.
Oke, itu dia. Quotes dari Mbak Ermi Amor. Nah, selain daripada itu gini Mbak, ini kan pemerintah sendiri kan juga apa namanya sedang mencanangkan kawasan kawasan wisata super prioritas nih. Nah itu para seniman juga diikutkan nggak sih dalam event itu, karena itu kan besar banget loh Mbak, itu 6,8 triliun dapat nggak? Belum terpengalaman kita. Belum apa namanya? Belum terrealisasi ya, belum. Itu masih kembali lagi ke di atas itu masih pilih-pilih. Oh iya. Tapi kemudian apa sih Mas? Ini kalau boleh tahu ya Bang, ini kan Jogja kan dipimpin bukan oleh gubernur ya, sahabat-sahabat sekalian, dipimpin oleh sang raja. Jadi apa namanya, makanya daerah namanya daerah istimewa seperti itu. Apakah itu juga penghalangnya atau gimana? Ya bukan juga ya. Nggak ada pengalaman kalau di sana tuh kan kita namanya hidup tantangan ya. Pinter-pinternya kita mencari celah. Mencari celah. Kalau kita bodoh ya nggak bisa bangkit, nggak bisa mengikuti perkembangan itu. Ya, intinya lost itu tadi pokoknya berani aku mau itu. Berani dan punya keahlian tadi lah. Kalau cuma berani itu nggak punya keahlian mungkin juga nggak bisa. Waduh, pengen bojo orang duit. Nah. Tidak ada. Gitu. Nah, soalnya kan gini Mbak, Mas. Jadi ini kan ada event besar tuh di Borobudur nih yang aku tangkap kan. Borobudur ini hari ini kan kencang banget kan Mbak. Apa namanya, ada event apa namanya, kemarin tuh ada wayang dolanan atau apa gitu. Terus kemudian ada topeng ireng dan sebagainya. Akhirnya itu juga sudah sampai ke Jogja itu. Belum ada info sih. Karena sampai Prambanan loh Mbak. Apa kita yang ketinggalan info ya? Belum di tempat kita tuh biasanya ada karnaval, ada apa tuh belum yang cuma baru mau bangkit kemarin di 30-an tuh ada event Bantul Expo itu juga udah mulai ada ya. Jalan cuma kan merangkak pelan. Belum menyerukan dulu kan tiap apa itu di Malioboro juga ada karnaval, ada segala macam acara kesenian. Kalau sekarang kan belum sepenuhnya. Jadi hari ini Jogja masih merangkak untuk kembali pulih ya? Masih merangkak, belum sepenuhnya. Belum berdiri. Ya. Karena selain daripada apa namanya, Jogja itu kan banyak banget nih Mbak, maksudnya bukan hanya seniman loh, Jogja itu ada seluruh Indonesia ngumpul dari di sana. Sekarang perfilman kan juga banyak. Jogja. Tuh, makanya sering main ke Jogja biar tahu ini. Asiknya tuh, ini karena nanti kalau kapan-kapan sahabat-sahabat semua mau main ke Bantul itu sudah ada Mas Agus Kelana dan juga Mbak Ermi loh. Silahkan bertemu dengan mereka dan juga apa namanya, bincang-bincang lebih luas gitu. Karena gimana ya Pak ya, kadang-kadang kita tuh sering menganggap remeh gitu. Iya, aku Rono ngopo sih tidak Rono bantu Rono opo sih dan sebagainya. Sebenarnya ya bukan di Jogja aja, Semarang juga tempat-tempat wisata juga banyak yang udah dibangun dan itu membuat bangkit para seniman juga kan. Walaupun ada wisata, kalau nggak ada senimannya juga sepi. Karena nggak ada yang kemudian menghidupkan suasana. Tenang loh Mas, apa sih? Udah lama udah berubah semua ya debat. Hari ini memang benar-benar dibangun sih Mbak untuk Semarang. Karena ya beberapa tempat masih dunia malamnya sepi ya. Kafe, cuma kita kan belum pernah. Iya, Pak. Belum ada, belum ada. Mas. Gitu. Soalnya aku lewatnya kan siang, nggak malam. Kapan? Tadi. Mbak, sebagai penyanyi Mbak ya,
kadang-kadang apa ya, penyanyi itu akrab banget loh Mbak dengan dunia malam gitu loh. Maksudnya gimana sih Mbak dengan nyiasati itu biar enggak menjadi stigma di masyarakat secara terus menerus gitu. Pandangan masyarakat mengenai wis nyanyi ya wis mata malam dan sebagainya kan gitu tuh. Saya kan tak los ke. Ya sering banyak terutama tetangga ya. Tetangga itu wis kayak wis rondo gaweane metu bengi, bali esuk gaweane ngopo kan. Nggih. Wis tak los ke wis. Luweh dhek ora ngerti apa yang aku jalani. Ora CCTV apa? Aku yo makan enggak minta dia kok. Wis golek dhewe mangan dhewe wis. Kerja malam ya gitu. Kadang ya banyak dilecehkan ya biasa. Kan keluar malam. Oke. Paling pulang itu aku jam 2, jam 1 kan biasa. Banyak dilecehkan orang ya wis dukanya sebenarnya banyak. Pahit manisnya. Nah ini mereka juga pada makan tuh demi sesuap nasi demi anak. demi apa kan? Oke gini, karena kita waktu terbatas ya. Oke. Mbak sekalian, aku pengen apa namanya kalian berdua berpesan dong buat anak muda hari ini. Buat Posting statement. anak muda Iya. tetap terus berkarya untuk mencapai suatu seni. Seni adalah camis banget. Jadi apa? Pokoknya tetap semangat selalu jauhi narkoba, berusaha. Jadi apa namanya, narkoba itu membunuh dan mematikan karya seni. Saya mengucap Apa bahasa Inggrisnya ya aku kurang tahu tekan Inggris ya Arek. Jualnya Gunung Jogja Semarang Seni adalah ledakan. Ya itu. Oke, dari kami sore hari ini kita cukupkan. Kayaknya sudah cukup pengalaman. Kalau mau lebih nanti bisa ngobrol-ngobrol. bisa tanya-tanya. Bisa tanya-tanya, ini Mas Agus dan Mbak Erni. Ini asli Bantul. Kalau mau lebih silahkan ke Bantul. Oke, seperti itu. Karena waktunya terbatas, saya sebagai host pamit undur diri.